Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian mutlak hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas dosa dan amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupannya, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan hakiki. Nabi kita SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya perkataan yang terbaik, sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkataan baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita sekarang berada di gerbang hari-hari yang para ulama terdahulu mereka berdoa untuk bisa sampai ke dalamnya 6 bulan sebelum bulan itu datang. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dahulu para ulama mereka berdoa 6 bulan agar disampaikan di bulan yang mulia ini. Ya. Apakah karena kegembiraannya, karena nanti ada kumpul bareng, makan bersama, sahur bersama? Apakah cuma karena itu? Jawabannya bukan. Karena mereka ahli ilmu, mereka mengetahui ada yang lebih berharga, jauh lebih berharga dibandingkan aktivitas yang tadi memang menyenangkan. Kita kumpul bersama keluarga,
sahur, buka bersama. Namun bagi mereka bukan itu yang utama. Yang utama antara lain bulan ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, bahwa di bulan ini adalah barang siapa yang adalah bulan yang penuh keberkahan, syahrul mubarak, ya, tufattahu fihi abwabu al-jannah, yang di dalamnya dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Artinya kata para ulama, seseorang dimudahkan untuk beramal soleh yang bisa mengantarkan kepada surga. Wa tughlaqu fihi abwabu an-niran, dan sebaliknya juga pintu neraka ditutup erat-erat. Artinya seseorang untuk beramal yang bisa mengantarkan ke neraka pada bulan ini atau bulan besok ini dipersulit, ya. Dan juga syaitan-syaitan yang paling keras pertentangannya mereka diikat kencang-kencang. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam itu bahkan lebih baik daripada orang yang beribadah terus-menerus tanpa henti selama 83 tahunan. Subhanallah. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalang tidak bisa melakukan kebaikan di malam tersebut, juga tidak bisa melakukan kebaikan di bulan itu secara umum, ya, faqad hurim, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan dan rahmat Allah yang sangat luas. Sungguh rugi, ya. Para ulama dahulu berdoa karena mereka tahu contohnya salah satu ibadah di bulan tersebut apabila dilakukan dengan benar, Nabi SAW katakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaba, barang siapa yang saum bulan Ramadan dengan keimanan. Dengan keimanan di sini dia mengimani bahwa ini syariat yang datangnya dari Allah, dan bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan syariat yang seorang muslim berakal dan balik dia wajib mengikutinya. Dia lakukan itu bukan karena tetangganya puasa, teman sekerjanya puasa, sehingga dia kemudian merasa malu, tapi karena keimanan. Wahtisaba, dan dia puasa dengan berharap apa yang ada di sisi Allah, pahala. Ihtisab artinya kita berharap pahala dari sisi Allah, ya. Apa yang Nabi SAW katakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan seharusnya Pak, kalau ada amal-amalan yang kita tahu di sana bahwa kita bisa meleburkan dosa kita, harusnya kita bersemangat Pak. Kenapa? Karena dosa itu dosa kita, dan kita adalah pendosa Pak. Itulah penyebab kesialan hidup kita. Penyebab kesialan hidup kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, kecuali disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah mengampuni sebagian banyak kesalahan kalian. Jadi kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, ya, kesempitan dada kita, ya, kemudian juga ya berbagai macam kesialan yang kita kira kenapa saya begini terus, itu disebabkan antara lain karena apa? Dosa dan kesalahan kita. Oleh karenanya kita berusaha mencari sebisa mungkin apa yang bisa melebur dosa kita tersebut. Dan tadi disebutkan bahwa satu Ramadan juga, dalam hadis lain disebutkan satu Ramadan menghapuskan dosa dari ke Ramadan berikutnya, ya. Apakah kalau begitu saya pernah melakukan dosa besar kemudian otomatis dosa saya dihapuskan? Tidak. Karena kata para ulama yang dimaksudkan otomatis dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kalau begitu mungkin orang berpikir, rugi dong. Saya puasa 30 hari, lahan lapar, ya, nahan dahaga, ternyata yang diampuni cuma dosa kecil. Tidak. Jangan pernah merasa rugi. Karena para ulama katakan la tahqirana shaghirah, janganlah sampai kalian sepelekan dosa kecil. Fa innal jibal minal hasa,
karena sesungguhnya gunung yang kokoh itu terbentuk dari batu dan kerikil yang kecil-kecil. Jadi orang terkadang tidak sadar, mungkin ucapan dia, pandangan kita Pak, setiap hari ya, kita koleksi dosa kecil tanpa sadar. Kita nganggap nah ini mah dosa kecil, tapi ternyata menumpuk di sisi Allah, mungkin bisa jadi sudah sebesar gunung yang siap roboh menimpa kita. Tapi Allah maha luas rahmatnya, Allah maha menyayangi kita, sehingga Allah berikan jalan untuk kita melebur dosa tersebut, antara lain dengan Ramadan. Kalau begitu bagaimana kalau saya pernah melakukan dosa besar? Apakah ada jalan untuk saya diampuni? Jawabannya, Allah berfirman antara lain dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya selama tobat. Bahkan pelaku dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan contohnya, dia tidak diampuni kalau dosanya dibawa sampai meninggal Pak. Tapi kalau dia bertobat, sempat bertobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan, dan tobatnya dengan taubatan nasuha, dengan benar-benar, maka Allah maha luas ampunannya. Oleh karena itu juga Ramadan, kata para ulama, bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang dengan memenuhi 3 syarat utama. Kalau dia merasa pernah melakukan dosa besar, ya, pertama, dia berhenti dari dosa besarnya tersebut. Yang kedua, dia menyesal akan dosa besarnya tersebut. Dan ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Andaikan dia terulang kembali karena lemahnya jiwa dia, maka jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, minta ampun terus. Allah tidak pernah merasa bosan menerima tobat hambanya sampai hamba tersebut yang bosan, kata Nabi SAW. Jadi ini kesempatan besar Pak, pemutihan. Bahkan Nabi SAW katakan, walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang-orang yang seharusnya dengan amalan-amalan dia, dengan dosa-dosa dia yang dia lakukan entah setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dia belum bertobat, dia atau memang dia bertobat tapi tentunya dosanya sangat besar misalnya, ya. Seharusnya dia sudah layak berada dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Akan tetapi karena dia beramal di waktu yang penuh barokah ini, dengan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka kemudian Allah putihkan. Oleh karena itu Pak, sudah sepatutnya kita mempersiapkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kalau mau urusan dunia, ada pekerjaan, ada proyek, ada tender. Untungnya berapa nih? Wow, untungnya besar sekali, ratusan juta. Kamu bisa hidup sampai anak cucu dengan enak, sampai miliaran untungnya. Kita setengah mati Pak nyiapinnya, apa saja syaratnya, jangan sampai ada terlewat. Gimana caranya supaya kita bisa menang tender? Mau dapat jabatan di instansi, ada promosi jabatan nih, ya. Siapa yang bisa mengerjakan tugas-tugas ini dapat asesmen, nanti dia bisa naik jabatan. Setengah mati kita kejar Pak. Padahal nanti kalau kita sudah ngerjain, dapat tendernya, apakah pasti dapat? Belum tentu. Bisa jadi dibawa kabur sama orang uangnya. Bisa jadi kita sudah ikut promosi jabatan, begitu mau dipilih, tiba-tiba ada orang yang nggak suka sama kita, dipindahin ke bagian yang tidak jelas. Kan itu kejadian di masyarakat. Tapi janji mengenai Ramadan, janji mengenai amal soleh, itu disampaikan oleh Nabi kita yang mulia As-Sadiqul Masduq, orang yang paling jujur dan percaya. Dari siapa? Dari pencipta langit dan bumi.
Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah. Oleh karena itu kita berazam, pertama kita menghadapi Ramadan walaupun mungkin besok lusa, tapi tetap kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa sahur bareng bersama keluarga, buka bareng. Ya, kita tidak bisa memastikan. Betapa banyak orang yang H-1 tiba-tiba semua keluarganya bersedih, jadi berkabung. Seperti itu kan Pak? Atau bisa jadi seseorang masuk bulan Ramadan tapi belum sampai Lebaran, ya, keluarganya sudah pada mudik karena menguburkan orang tuanya. Subhanallah. Makanya yang pertama lakukan, kata para ulama, di antara adab terpenting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan, walaupun mungkin lusa tetap kita berdoa agar Allah sampaikan dan diberi taufik untuk melakukan amal terbaik. Yang berikutnya adalah kita dengan berbekal ilmu. Karena bagaimana kita bisa dapat keuntungan yang besar di bulan Ramadan kalau kita tidak tahu ilmunya? Apa saja sih saya bisa dapat pahala gede di sini? Nggak tahu ilmunya. Jangan-jangan puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu penting sekali kita mempersiapkan dengan ilmu. Kemudian di antara amalan terbaik bulan Ramadan tentunya kita ketahui adalah puasa. Puasa Ramadan adalah satu dari sejumlah puasa wajib. Puasa wajib lainnya apa? Puasa wajib lainnya adalah puasa qadha. Seseorang punya hutang Ramadan, tidak sempat dia, atau dia sakit misalnya, atau misalnya wanita hamil dan menyusui, maka wajib nanti kalau sudah sehat dia mengqadha, hukumnya wajib. Kemudian juga saum apa? Saum nazar. Itu adalah saum wajib juga. Kalau salah satu paslon menang nanti, saya akan puasa 3 atau saya akan puasa 7 hari, kata dia. Taunya betul Pak menang, ya, maka dia wajib puasa 7 hari. Kemudian apa lagi? Puasa kafarat. Itu adalah puasa wajib. Puasa kafarat ini apa? Puasa kafarat adalah konsekuensi dari seseorang yang dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Kalau dia melakukan itu, maka ada sejumlah konsekuensi. Yang pertama, dia berdosa besar sehingga dia harus bertobat. Kemudian dia mengqadha hari dia batal tersebut, ya, dia melakukan perbuatan tersebut. Dan yang berikutnya, dia harus melakukan kafarat secara berurutan. Yang pertama apa? Membebaskan budak. Kalau tidak ada budak, maka baru dia boleh pindah yang kedua, yaitu dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Sehingga kalau seorang suami menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, apapun alasannya ceritanya, karena saya pesantren pengantin baru, baru nikah tanggal 1 Ramadan, apapun alasannya, tetap dia melakukan kafarat 2 bulan berturut-turut kalau dia mampu melakukan puasanya, ya. Dan harus betul-betul berturut-turut, tidak bisa nanti hari 59, 2 bulan itu kan 60 hari. Hari 59, teman-teman saya ngajak untuk makan besar nih, ada yang buka restoran, saya libur dulu sehari, nanti saya sambung. Nggak bisa, begitu dia putus sehari, besoknya mulai lagi dari nol Pak. Itu 2 bulan berturut-turut. Ya, berat ya, berat ini. Kemudian apa? Kalau dia sudah tidak mampu, saya sudah sepuh, nggak mampu untuk puasanya. Kalau yang itu saya mampu, kalau ini enggak, saya puasanya nggak mampu. Maka dia baru boleh memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, itu puasa kafarat, wajib dilakukan kalau memang dia melakukan hal tersebut. Bagi istri, kalau istrinya menerima tawaran suaminya dengan sukarela, maka dia juga harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia mengalami datang bulan, maka dihitung, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki tidak dihitung, ya. Misalnya sudah sebulan puasa, tiba-tiba datang bulan, maka tetap dihitung, lanjutkan sebulan lagi, ya. Adapun wanita kalau dipaksa sama suaminya, dia sudah mengingatkan, Pak, kita ini puasa siang hari, ini jam 5 sejam lagi Pak. Bapaknya si suaminya nggak mau tahu, ya. Maka istrinya saat itu kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia cukup untuk mengqadha saja, bertobat dan mengqadha dan tidak perlu kafarat. Itu diantara puasa wajib, ya, di dalam syariat Islam.
Kemudian kita ketahui bahwa puasa bulan Ramadan adalah bagian dari rukun Islam. Bagaikan tiang dalam bangunan, kalau tiangnya hancur maka bangunannya hancur. Ya, sehingga ulama telah sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan, ya, dia mengingkari ya kewajibannya bukan karena dia mungkin baru masuk Islam sehingga tidak tahu, atau dia berada di pedalaman sehingga nggak ada ustadz yang ngajarin, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini ulama sepakat. Kalau orang bilang, oh puasa Ramadan ini nggak wajib, dia berada di kalangan masyarakat kaum muslimin yang semua orang sudah tahu kalau puasa ini wajib, maka ulama telah sepakat dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Adapun kalau dia tidak melakukannya, saya tahu wajib, cuman saya males, gitu kan? Saya banyak alasannya. Teman-teman saya ngajak seperti ini. Dia telah melakukan, dia telah mendatangi satu dari dosa besar. Ya, tapi tidak sampai kafir, namun dosa besar, dan dia wajib bertobat, dan dia wajib mengqadhanya. Misalnya, seseorang dulu saya nggak tahu, saya masih anak SMP SMA. Diajak sama teman-teman berbuka, ya kita namanya anak-anak masih bandel dulu SMA misalnya. Setelah itu kemudian dia tahu, oh ternyata kita nggak bisa meninggalkan satu saum sekalipun, sama seperti sholat nggak bisa ditinggalkan, ya. Maka apa yang dia lakukan, ulama dari 4 madhab mengatakan dia harus mengqadha puasanya, ya. Ketika dia tahu bahwa sama sekali tidak bisa ditinggalkan, dia tetap harus mengqadha puasanya, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, puasa Ramadan memiliki sejumlah syarat wajib dan juga syarat sah. Ya, tentunya bapak-bapak banyak yang tahu, cuman kita tidak mengapa murojaah, ya. Yang pertama adalah muslim, sehingga non muslim tentunya sia-sia nilainya di sisi Allah kalau dia berpuasa. Kemudian dia balik, sehingga anak yang bermimpi atau laki-laki ataupun perempuan haid ataupun usia 15 tahun namun belum mimpi dan juga belum haid telah dianggap sebagai balik, maka dia wajib berpuasa. Ya, perempuan di siang hari bulan Ramadan dia datang bulan pertama kali, besoknya kemudian wajib dia langsung berpuasa. Jangan dibilang ini kan baru tahun ini nih dapatnya, ya mungkin tahun depan lah mulainya. Nggak bisa, besoknya langsung mulai. Kalau sudah terkena seperti itu, ya, kalau sudah datang bulan. Syarat berikutnya adalah al-aql, berakal. Sehingga seseorang yang gila ataupun yang kata para ulama setengah gila. Terkadang ngomongnya kayak orang sehat, terkadang kayak orang yang benar. Istilahnya apa Pak di sini Pak? Sedeng apa istilahnya? Setengah gila, setengah apa namanya? Sinting apa ya? Kayak orang bener, kayak orang ini, kadang ngomongnya kayak ini serius, tapi kadang meracau, nggak jelas. Orang seperti ini juga sama, disebutnya maktuh dalam istilah syariat. Dia tidak mendapatkan beban syariat, dia tidak wajib puasa, dan dia tidak perlu membayar fidyah. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalathin, pencatatan amal itu diangkat dari 3 kelompok. Dari siapa saja? Anin naim hatta yastaikith, dari seorang yang tidur sampai bangun. Anis sabih hatta yahtalima, dari seorang anak sampai bermimpi, yaitu sampai balik. Anil majnun hatta ya'qila, dari seorang yang gila sampai dia berakal. Nah, begitu juga dengan orang yang mukharrif, orang yang pikun parah. Pikun parah tidak ada beban syariat sehingga dia tidak perlu membayar fidyah. Kalau di rumah kita ada orang tua, kondisinya sudah lemah, tapi dia, atau bisa jadi kondisi badannya sehat Pak, 90 tahun tapi si emak teh sehat misalnya, tapi apa, pikunnya parah, ya. Mak jam 11 siang badai sholat naon atuh, tabu sakit mah sholat subuh atuh. Jam 5 sore bawa mukena, mak badai sholat naon tahajud dan tabu sakit mah, ya. Artinya pikunnya sudah parah, bukan pikun ringan-ringan, maka kita tidak perlu membayar fidyah bagi dia. Dia tidak perlu puasa. Nanti dibedakan Pak, sama orang tua yang badannya lemah tapi akalnya masih ada. Pikun, tapi pikunnya pikun-pikun ringan. Kalau diajak bicara, anaknya tahu siapa namanya, tahu, maka orang seperti itu
karena memang tidak memungkinkan puasa, kondisinya lemah, dia membayar fidyah saja, tapi ya, tidak perlu berpuasa, tidak perlu mengqadha, bayar fidyah saja. Ya, di Indonesia Basnas telah menetapkan, yaitu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu satu mud ya, sekitar 0,75 kilogram beras satu harinya, itu fidyahnya 0,75 kilogram beras. Kita bayarin bisa dari malamnya, maksudnya pada hari tersebut dia nggak berpuasa, atau nanti diakhirkan, dibarengkan sekaligus ya. Itu orang yang berakal. Juga syarat berikutnya adalah al-qudrah, seseorang memiliki kemampuan untuk berpuasa, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Orang yang sakit diklasifikasikan sama ulama yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang penyakitnya ini dia dia khawatir penyakitnya akan bertambah parah kalau dia puasa, ya, atau memperlambat proses penyembuhannya, dan juga dia mengalami kesulitan kalau dia berpuasa, tapi tidak membahayakan langsung. Orang kondisi seperti ini, menurut mayoritas ulama selain mazhab Imam Syafi'i, menurut mayoritas ulama dia boleh untuk tidak berpuasa. Begitu juga dengan orang yang penyakitnya sudah pasti celaka kalau dia puasa, ya, seperti kami ada jamaah, istrinya itu punya penyakit gula parah, pernah sengaja puasa, nyobain jam 10 itu sudah keringat dingin, Bu ya, nanti jam 1 pingsan, Bu ya, karena ya penyakitnya sudah parah. Orang seperti ini menurut mayoritas ulama justru wajib dia tidak berpuasa, ya. Dan tidak semua penyakit tadi ya diperbolehkan. Penyakit-penyakit ringan, pusing-pusing sedikit itu tidak, flu, tidak diperkenankan untuk tidak puasa. Jangan sampai orang ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya lagi sakit. Sakit apa? Bisul. Ya nggak bisa. Bisul nggak berhubungan, kecuali bisulnya di mulut ada 3. Tentunya susah di situ ya. Kemudian orang yang sakit ini ada 2 kategori juga, Pak. Sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama adalah sakit yang disebutkan oleh para ahli ilmu, mayurja bur'uhu. Artinya apa mayurja bur'uhu ini? Orang yang diharapkan atau kemungkinan kuat bisa sembuh. Contohnya apa? Seseorang dapat tipes lagi bulan Ramadan. Nanti kan setelah dia istirahat dengan baik, pengobatannya benar, kan insya Allah sembuh, Pak ya. Insya Allah begitu sembuh, nanti normal lagi, nanti dia mengqadha, dia wajib mengqadha. Golongan yang ini dia wajib mengqadha. Ya. Dia wajib mengqadha dengan dalam setahun, ya pokoknya setelah Ramadan selesai dia wajib mengqadha. Kalau ada kalau dia tidak ada uzur, dia wajib mengqadha di tahun tersebut. Kalau dia akhirkan ke tahun berikutnya karena kelalaian dia, maka umumnya ulama katakan selain mengqadha juga, tapi dia harus membayar fidyah juga. Jadi 2. Kalau seseorang sengaja, nanti aja deh, saya qadhanya nanti aja, tiba-tiba datang Ramadan lagi, Pak. Ya, maka selain nanti dia harus kerjakan setelah Ramadan yang kedua, dia juga membayar fidyah. Ya, ini bagi orang yang mengakhirkan membayar qadhanya. Ini jenis sakit yang pertama. Jenis sakit yang kedua adalah mala yurja bur'uhu, orang yang sulit diharapkan kesembuhannya. Seperti tadi yang penyakit gula parah, ya, atau orang tua yang sudah sulit, ya, karena emang semakin lama semakin parah. Artinya habis lebaran ya sama saja kondisinya karena sudah tua, Pak ya. Maka orang seperti itu membayar fidyah tadi, Pak. Sehari 0,75 kilogram beras. Si bapak teh, si kakek teh sudah penyakitnya lemah sekali, nggak puasa sebulan penuh, 30 hari misalnya. Dikali saja 0,75 dikali 30, 22,5 kilogram. Saya mau buletin, 1 karung kan 25, boleh nggak? Boleh, itu kebaikan. Ya, seperti itu. Kemudian syarat yang berikutnya, itu tadi syarat dia memiliki kemampuan, ya, yaitu sehat. Bagaimana kalau seseorang sebenarnya sehat, tapi mungkin karena suatu kondisi tertentu, dia kelelahan yang parah, ada pekerjaan yang begitu Pak ini menyulitkan dia,
sehingga besok harinya dia kepayahan, Pak. Dia puasa dan nggak sempat sahur misalnya. Dan kemungkinan besar kalau dia lanjutkan puasa dia bakal celaka, dia udah payah. Apakah boleh berbuka? Padahal dia kondisinya asalnya tidak sakit, ya, cuman kepayahan ya. Orang seperti itu pun diperbolehkan berbuka kalau dia sudah bisa menyebabkan celaka. Walatulkum biaidikum ila tahlukah. Allah berfirman, jangan sebabkan dirimu sendiri jatuh kepada kebinasaan. Tapi nanti dia mengqadha, ya. Tapi dengan syarat itu memang membahayakan dia. Kemudian juga syarat berikutnya adalah mukim. Mukim. Kalau musafir, orang yang melakukan perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dengan sejumlah syarat. Dengan sejumlah syarat. Yang pertama apa? Safarnya safar yang mubah, yang diperbolehkan dalam syariat. Misalnya apa? Oh, saya mau safar, mau umroh. Umroh boleh, ibadah. Oh, saya mau mudik, mubah, boleh. Saya mau karena pekerjaan atau karena studi, boleh. Ya. Tapi kalau safarnya maksiat, kata para ulama, tidak boleh. Mau kemana? Mau ke Singapura nonton konser, nggak boleh. Kenapa nggak puasa, Pak? Oh, ini safar, saya mau kemana? Saya mau ke Bali. Kemana, Pak? Nongkrong di Pantai Sanur. Nah, nongkrong di Pantai Sanur tadarusan nggak, Pak? Nggak mungkin. Pantai Sanur berarti dia maksiat, lihat yang enggak. Maka ini nggak boleh dia kemudian berbuka puasa. Dan yang berikutnya juga safarnya ini safarun tawil, safar yang panjang, yang diperbolehkan orang mengqashar sholat. Yaitu apa? Menurut mayoritas ulama yang telah menempuh jalan 4 burud. 4 burud ini kalau sekarang diperkirakan sekitar 80 km ke atas. Ini menurut mayoritas ulama, bukan sekedar safar. Tapi kalau misalnya jaraknya, oh ini sudah jauh nih, di atas 80 km, maka kita baru boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian kalau misalnya saya tidak boleh tidak berpuasa, ya, Nah, tapi perjalanan saya mah nyaman, semuanya enak, ya. Tidak ada kesulitan, ya. Kalau memang ada kesulitan, kita afdol berbuka. Namun kalau tidak ada kesulitan, bagaimana? Mana yang afdol? Di sini ulama berbeda pendapat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang afdol dia tetap berbuka. Kenapa? Karena itu rukhsah, keringanan dari Allah. Nabi SAW mengatakan mengenai rukhsah itu, sadaqatan tasaddaqa biha alaikum. Sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, faqbalu shadaqatah, maka ambillah sedekah tersebut. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi menurut mayoritas ulama, yang afdol kalau dia mampu berpuasa, dia tetap berpuasa. Wa antasumu khairun lakum. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, dan engkau berpuasa lebih baik bagimu, ya. Lalu kalau saya misalnya perjalanan saya jauh tadi, saya mau kemana? Mau mudik ke Semarang. Oh, sudah lebih dari 80 kilo. Ya. Terus kapan berangkatnya, Pak? Nanti H-3. Apakah kemudian mau berangkatnya jam berapa, Pak? Saya mau jam 8 pagi saya mau berangkat. Apakah boleh di hari tersebut kita langsung tidak berpuasa? Nah, ini termasuk banyak hal yang kaum muslimin banyak jatuh pada kesalahan. Sebagian kita kalau kita mau mudik, dari awal saya mau mudik hari ini, mau safar, hari itu dia nggak puasa, sehingga dia tidak sahur dan tidak berniat puasa. Ini kesalahan fatal. Selama dia masih ada di kotanya, tidak boleh dia kemudian tidak berniat puasa ataupun tidak berpuasa pada hari itu. Kenapa? Karena status dia belum musafir, Pak. Dia masih mukim, belum safar. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Para ulama sepakat kalau seseorang perginya sebelum waktu subuh, ya, mulainya puasa, dia pergi untuk keluar kota tersebut dan dia sudah di luar kota, misalnya mau ke Semarang, dia lewat timur, lewat Sumedang misalnya, dia sudah di Sumedang, ya, waktu sebelum subuh, maka ulama sepakat dia boleh tidak berpuasa langsung.
Dia boleh tidak berpuasa langsung. Hanya saja ulama berselisih bagaimana kalau seseorang keluar dari rumahnya lewat dari waktu subuh, misalnya tadi jam 8. Kalau jam 8 baru dia berangkat. Dia tadi statusnya puasa, Pak. Karena kan nggak boleh, karena dia masih mukim. Kemudian dia berangkat. Apakah boleh dia kemudian langsung ketika dia melakukan perjalanan dia berbuka? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut banyak ulama mereka mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena status dia tercampur dengan mukim, dan status mukim ini lebih dominan. Ya, dalam kaidahnya statusnya lebih dominan, sehingga dia harus meneruskan puasanya. Ini menurut jumhur ulama. Namun menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak. Ayatnya berlaku umum, ya, bahwa siapa yang tidak mampu yang melakukan safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Sehingga menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh kalau jam 8 dia pergi, ya, di hari tersebut ketika dia sudah pergi, dia boleh untuk tidak berpuasa. Yang penting dia sudah safar. Dengan syarat apa? Dengan syarat kalau dia sudah keluar dari kotanya. Jadi kalau dia misalnya kita dari sini saya mau ke Semarang. Kalau kita masih di ujung Berung, ya, tadi kan saya juga sahurnya cuma dikit, ya. Nah, sekarang saya udah safar nih. Saya mau makan di ujung Berung. Boleh nggak? Nggak boleh karena masih dalam kota. Bolehnya nanti di mana? Di Jatinangor. Sudah keluar dari kota kita. Ya, atau istilah ulama dahulu, telah keluar min bunyani baladihi, sudah keluar dari pemukiman negerinya. Kalau zaman sekarang ini ulama mengkiaskan dengan kota. Kalau kita masih dalam kota Bandung nggak boleh. Tapi kalau kita sudah di luar, maka menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita safar, perjalanannya niatnya di atas 80 kilo, maka diperbolehkan kita berbuka tadi di Jatinangor ataupun di Sumedang. Seperti itu, Pak, ya. Nah, ini harus kita pahami karena kami lihat banyak orang seperti itu. Ya, sama seperti qashar sholat. Orang mengqashar sholat. Kenapa mengqashar sholat? Saya mau perjalanan kemana? Ke Jakarta. Jakarta kan sudah termasuk safar, Pak, lebih dari 80 kilo. Tapi kesalahannya dia mengqasharnya semenjak di Bandung, nggak boleh. Status dia bukan Bukan musafir, belum musafir. Nanti kalau sudah keluar dari Bandung, baru dia boleh mengqashar 4 menjadi 2. Qashar itu 4 menjadi 2, diringkas sholatnya. Ya. Tapi kalau dia menjama, boleh. Misalnya, ini kemungkinan besar nih saya lihat berita tol nih Cipularang macet parah, ya. Tapi saya memang harus ke Jakarta, nggak ada jalan lain, ya. Saya kayaknya nggak dapat sholat asar di sana, ya. Akhirnya kita menjama sholat di rumah. Habis kita zuhur atau di masjid habis zuhur, lalu setelahnya kita asar 4 rakaat, itu boleh. Jama takdim, ya, didahulukan. Yang nggak boleh itu diqashar. Nah, ini sering kesalahan, sama seperti puasa tadi. Kalau masih di kota kita nggak boleh mengqashar, Pak. Kita boleh itu setelah kita keluar dari kampung halaman kita, dari kota kita, seperti itu, ya. Itu mengenai diantara syarat-syarat seseorang diwajibkan dia berpuasa. Begitu juga bagi wanita disyaratkan juga dia bersih dari haid dan nifas, ya. Bagaimana kalau saya sebelum subuh saya baru bersih? Apakah saya harus berpuasa? Ini pas 5 menit sebelum adzan tiba-tiba ya ternyata memang bersih. Tapi saya belum sempat mandi, misalnya ibu-ibu, tetap wajib berpuasa. Walaupun nanti ibu mandinya setelah adzan subuh, sama seperti orang junub. Ya, mohon maaf, berhubungan suami istri sebelum subuh, setelah itu selesai, ya, dia belum sempat mandi adzan, maka dia tetap berpuasa nanti mandinya setelah adzan tersebut atau ketika azan, ya, tidak masalah. Kemudian juga itu tadi mengenai syarat-syarat, ya. Ada juga yang disebut rukun. Kalau syarat tadi sebelum dilaksanakannya ibadah. Ini kalau rukun, ya, dalam ibadah tersebut harus ada, ya, tidak boleh ditinggalkan baik karena lupa ataupun sengaja. Sengaja atau lupa tetap harus dikerjakan. Yang pertama apa?
Yang pertama adalah niat. Seorang yang berpuasa wajib berniat berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dan puasa wajib beda dengan puasa sunnah. Puasa wajib, mayoritas ulama mengatakan dia harus meniatkan semenjak malamnya untuk berpuasa di keesokan hari. Kapan yang disebut malam? Dari pada maghrib sampai menjelang subuh. Di antara waktu tersebut dia harus berniat, ya. Dan yang disepakati letaknya niat dalam hati. Yang penting dia niatkan dalam hati, ya. Kalau dia berniat setelah subuh, misalnya karena dia musafir, aduh saya mau puasa aja deh, saya nggak puasa aja kan saya lagi musafir nih, saya sudah di Surabaya nih, ya, saya mau nggak puasa aja. Taunya setelah nanti saya mau nyari sarapan, taunya jam 5, jam 6, jam 7 dia nyari sarapan nggak nemu-nemu, Bu. Minum juga dia belum minum. Terus dia berpikir, saya mau puasa aja lah, soalnya nggak ada makanan, ya. Apakah boleh? Tidak. Karena dia puasa wajib, dia harus sebelum subuh, ya. Bahkan orang yang ragu-ragu puasa nggak ya, karena tadi musafir misalnya. Kemudian datang azan, dia masih belum memastikan, maka juga dia dianggap tidak berniat. Ini beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, kalau kejadiannya kayak barusan, jam 5, jam 6, jam 7 nyari sarapan, nggak dapat, terus kita berpikir, saya mau puasa aja lah, mumpung ini hari Senin, puasa Senin Kemis, itu boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh, harus malam, ya. Dan ini sepakati ulama. Mayoritas ulama mengatakan diniatkan setiap malam. Kata Imam Malik boleh sekali aja di awal bulan, niat untuk sebulan. Tapi umumnya ulama selain Imam Malik mengatakan tiap malam, ya, dia niatkan. Kemudian yang berikutnya adalah rukun berikutnya adalah seseorang menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum ataupun berjima, ya. Makan dan minum kita semua sudah tahu, ya, bahwa itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau sahur saya nyisa makanan di gigi saya bolong? Kata para ulama, kalau makanannya kecil dan sulit bagi kita mengeluarkannya, tercampur dengan ludah, maka bila tertelan tidak membatalkan. Namun bila agak banyak, misalnya lubang gigi kita besar, lalu bisa kita keluarkan, namun sengaja kita telan. Kenapa ditelan? Soalnya enak, ini kesukaan saya, semur jengkol si emak, ya. Jengkol lagi mahal, sekilo berapa katanya. Akhirnya dia sengaja telan, ya. Gara-gara sepotong itu puasanya batal. Bagaimana dengan ludah? Saya ngumpulin ludah, mulut saya kering, ya. Saya ingin basahin, saya ngumpulin ludah di ujung mulut, lalu saya telan, batal nggak Pak? Tidak membatalkan. Tapi para ulama memperinci, kalau ludahnya dikumpulkan terus dipindahkan ke media lain, contohnya ibu pindahkan ke gelas lalu diminum, nah itu membatalkan. Ini disebutkan ya ulama, apalagi kalau pakai es batu Pak. Udah pasti batal itu, ya, itu membatalkan. Bagaimana dengan pengobatan zaman sekarang? Contohnya apa? Obat asma. Saya punya obat asma disemprot pakai inhaler. Ulama terdahulu mengatakan hal seperti tersebut. Ada dua pendapat ulama. Pertama, Imam Syafi'i, dalam madzhab Imam Syafi'i sebagian ulama mengatakan ya dia membatalkan karena ada sesuatu yang masuk. Namun menurut ulama-ulama modern, ulama-ulama kontemporer yang mereka melakukan riset, dilihat juga dari orang kedokteran, ini bagaimana ceritanya proses orang pakai obat asma ini, mereka mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena andaikan obatnya masuk, itu pertama bukan bahan yang mengandung nutrisi, yang kedua jumlahnya sangat sedikit, sama seperti orang berjalan di hari yang berdebu, ya, banyak debunya di jalanan, masuk debunya ke mulut, apakah membatalkan? Tidak. Dan karena dia juga bukan bahan bergizi, sehingga ulama-ulama kontemporer mengatakan obat asma yang dia semprot, inhaler, tidak membatalkan. Juga oksigen tidak membatalkan. Kalau suntikan gimana? Suntikan, ulama-ulama modern mengatakan kalau suntikannya mengandung nutrisi seperti di infus, kan ada nutrisinya, maka itu membatalkan. Tapi kalau tidak mengandung nutrisi, maka tidak membatalkan. Seperti itu, ya.
Begitu juga dengan obat. Kalau cuci darah gimana? Batal. Ya. Kalau cuci darah batal. Bagaimana dengan tetes telinga, tetes mata? Para ulama katakan kalau mulut sama hidung tetesan itu memang ada saluran langsung jelas karena saluran terbuka tenggorokan. Tapi kalau telinga itu tidak ada saluran langsung ke tenggorokan kecuali orang gendang telinganya pecah, memang ada. Tapi kalau enggak, maka tidak membatalkan. Kalau tetes mata gimana? Tetes mata kata para ulama modern, kalau sampai ke mulut kerasa sisanya, terus dia keluarkan, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Karena dia kan tidak otomatis, Pak. Ya, kadang ada yang terasa, ada tidak, ada yang terasa di lidah keluarin. Ya, seperti itu. Ya, itu diantara pembatal-pembatal modern zaman sekarang. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kami persilahkan. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapakah yang wajib membayarkan fidyah kepada orang tua yang tidak mempunyai peninggalan harta? Iya. Meninggal Pak ya. Meninggal masih punya hutang puasa. Masih hidup tetapi sudah tidak berkarya dan tidak mempunyai peninggalan harta. Iya. Maka yang wajib adalah walinya ataupun juga termasuk ahli warisnya. Andaikan dia punya harta, maka siapa ahli warisnya? Anaknya, ya, atau saudaranya, saudarinya, ya, cucunya, itu yang wajib seperti itu. Begitu juga kalau meninggal nih. Nah, kalau orang tua kita meninggal, ada perincian oleh para ulama. Pertama, dia punya hutang puasa, tapi itu tuh hutang puasa di hari-hari terakhir sebelum meninggal. Jadi pas di akhir-akhir Ramadan, dia memang sudah tidak kuat sehingga tidak berpuasa, anggaplah 10 hari. Nah, begitu kemudian setelah Ramadan, Lebaran, masih sakit, ya, sampai kemudian meninggal. Jadi nggak sempat untuk apa Pak? Mengkodoknya, ya. Karena sebelumnya dia sehat, namun qadarullah meninggal. Orang seperti ini tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk melakukan sesuatu membayar hutangnya. Kenapa? Karena dia keburu memang meninggal, tidak mampu. Tidak ada waktu mampu dia untuk mengkodoknya. Tapi kalau kita tahu orang tua kita, si bapak teh punya hutang waktu pas di akhir-akhir hayatnya teh puasa. Cuman si bapak teh memang hararese buat bayarnya, nanti taunya meninggal. Punya hutang 10 hari. Nah, itulah ahli warisnya atau walinya yang kemudian wajib melakukan sesuatu. Di sini ulama berbeda pendapat. Namun umumnya yang pertama dia ahli warisnya yang berpuasa atasnya. Karena Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi syam, barang siapa meninggal dan dia memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuh, maka berpuasa atasnya atas nama dia walinya. Ya, walinya. Seperti itu, ya. Tapi kalau walinya nggak mampu, maka dia bisa membayar fidyah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Silakan, Pak. Mohon. Ya. Ramadan. Iya. 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 Ya, baik. Mengenai nisfu Sya'ban. Nisfu ini artinya setengah bulan Sya'ban. Pertama, mengenai nisfu Sya'ban ini terdapat hadis-hadis yang sahih, ada juga hadis-hadis yang dhaif. Bahkan ada hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Di antara hadis yang, berarti kita ambil kalau begitu kita coba lihat hadis yang sahih saja. Yang sahih itu menyebutkan memang keutamaan hadis ini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala antara lain melihat amalan hamba, ya, kemudian juga mengampuni sejumlah hamba-hamba pada malam tersebut. Memang ada hadis yang sahih menyebutkan seperti itu. Tapi kita lihat prakteknya, ternyata para sahabat Nabi SAW dan juga ulama-ulama terdahulu, mereka tidak melakukan perlakuan khusus dengan ibadah khusus. Memang mereka beribadah, memperbaiki ibadah mereka, tapi secara umum.
tidak melakukan ibadah-ibadah khusus, ya, seperti melakukan sholat khusus, ya. Dan ternyata yang melakukan ibadah khusus seperti itu, sholat khusus ternyata dari sumber yang lemah, ya. Sehingga yang lebih tepat, tidak perlu kita melakukan sholat khusus pada malam tersebut, ya. Masalahnya kenapa, Pak? Ya, kita lihat orang-orang yang paling faham dalam agama ini, antara para imam-imam terdahulu dan juga para sahabat, karena mereka murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memang tidak melakukan hal tersebut. Andaikan mereka tahu bahwa ada amalan-amalan khusus, tentunya mereka akan sangat bersegera melakukannya. Karena mereka adalah golongan yang Allah sebutkan dalam berbagai ayat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Contohnya dalam surat At-Taubah, ya. Orang-orang terdahulu dari muhajirin dan ansor, ya. Apa namanya? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka. Makanya kita selalu menyebut mereka radhiyallahu taala anhum, ya. Mereka selalu bersegera, namun mereka tidak melakukan sejumlah amalan khusus. Tidak ada kita dapatkan hadis-hadis ataupun athar yang menyatakan ada amalan khusus, ya. Maka tidak perlu kita menghususkan dengan bacaan-bacaan khusus atau ritual-ritual khusus. Secara umum saja, sebagaimana kita biasa sholat malam, kita sholat malam, ya. Kalau mau nambah ibadah sholat malamnya silahkan, ngajinya mau nambah silahkan, tapi tidak perlu ada penghususan harus baca ini khusus, tata cara sholatnya khusus seperti ini, ya. Tidak disebutkan dari para ulama-ulama sebelumnya seperti itu. Dan tentunya kita dalam urusan dunia saja kita hati-hati, urusan akhirat pun kita harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik. Nah, di sini ada perincian, Mbak. Ya. Bapak-bapak yang punya anak perempuan ataupun menantu, perhatikan, ya. Pertama begini, kalau dia tidak berpuasa disebabkan apa? Pertama disebabkan kekhawatiran atas dirinya sendiri. Kekhawatiran atas dirinya sendiri, ya. Kenapa nggak puasa? Aduh, saya kondisinya lemah, ya. Tapi kayaknya kalau janin sih sehat, cuman saya posisinya lemah. Badan saya kurang fit dan segala macam. Kata dokter saya juga memang lagi sakit, lebih baik nggak puasa. Maka ulama sepakat orang ini hanya mengqadha saja. Wanita ini hanya mengqadha sesuai dengan hari dia tinggalkan puasanya. Yang kedua adalah dia khawatir atas dirinya sendiri dan juga anaknya, Pak. Kenapa nggak puasa? Saya kata dokter, anak janin saya ini lemah. Saya juga lagi nggak enak badan. Maka juga ulama sepakat dia sama seperti tadi, dia mengqadha saja, ya. Walaupun qadanya nanti saya habis hamil kan melahirkan, menyusui, nggak sempat puasa lagi, datang puasa berikutnya, kelewat setahun 2 tahun nggak masalah, dan tidak perlu membayar tambahan fidyah, karena itu semua karena uzur, Pak, ya, bukan atas pilihan dia. Jadi wanita yang hamil ataupun menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya sendiri keselamatannya, atau khawatir atas dirinya sendiri dan anaknya berbarengan, maka cukup mengqadha. Yang berbeda ini hal yang ketiga, Pak. Ulama berselisih mengenai apa? Kalau seseorang dia tidak berpuasa karena anaknya saja atau jabang bayinya. Badan saya sehat, ya, tapi kata dokter, ibu jabang bayinya ibu kurang bagus, ya, sepertinya lemah. Ibu jangan puasa, Bu, ya, demi jabang bayi ibu. Jadi karena anaknya saja atau jabang bayinya, maka di situ ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetap qadha saja. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, wanita ini mengqadha dan juga membayar fidyah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan athar, keterangan dari sahabat, dari Abdullah bin Abbas mengatakan, seorang wanita yang hamil dan menyusui, bila takut karena anaknya saja, aftarata wa at'amata, mereka boleh tidak puasa dan juga mereka harus memberi makan selain mengqadha.
Nah, jadi bapak tanyakan anak atau menantu bapak, ini karena apa? Nah, ini tentunya orang tuanya yang harus jujur, karena ini urusannya sama Allah. Allah Maha tahu, ya. Nah, tidak ada ulama terdahulu yang mengatakan hanya fidyah saja, nggak ada. Nah, di masyarakat kita banyak yang hanya fidyah saja. Nah, ini ulama terdahulu nggak ada yang mengatakan hanya fidyah saja, entah itu qadha atau qadha dan fidyah. Tidak ada pilihan fidyah saja, ya. Nah, fidyah ini hanya antara lain orang-orang belakangan, ya. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf itu tidak ada yang mengatakan fidyah saja, ya. Ini oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam ini. Kalau misalnya baru tahu, ya dia berarti ada hutang qadha, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan ada lagi, Pak, ya. Bila tidak kita tutup, ya. Semoga Allah memberkahi apa yang telah kita pelajari, dan juga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ya, dan juga dalam keadaan kita diberikan taufik oleh Allah untuk beramal dengan amal yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak. Afwan, barakallahu fiik.